kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu. Ucap syukur Tuhan buat pribadi-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan sore malam hari ini. Mari terus ubahkan setiap kami. Mari terus sempurnakan setiap kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Minta biar Engkau yang memegang kendali dengan sempurna Tuhan. Ibadah kami pada sore malam hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari biar Engkau yang beracara dari awal sampai akhir. Atas setiap pemberitaan firman-Mu, setiap curahan isi hati-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami Tuhan. Biar kami siap untuk diisi dengan segala sesuatu yang baru yang daripada-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Daniela yang juga akan menyampaikan firman. Biar apapun yang keluar Tuhan itu hanyalah perkataan-Mu saja, bukan perkataan manusia, bukan emosi apapun yang ikut campur di dalamnya. Jadikan kami saluran yang bersih Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Ucap syukur, biar terus Kau beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari terus, biar Engkau yang bantu kami untuk mengerti setiap firman-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Ucap syukur Tuhan buat semuanya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa? Luar biasa, yes. Kita mau bahas tema bulan ini saudara ya. Tema bulan ini apa saudara? Ada di sini ada yang ikut doa tanggal 1, boleh lambaikan tangan, boleh. Mungkin saya pengen tahu dulu seberapa banyak yang ikut doa tanggal 1. Oke, beberapa ya, dan para pelayan ya. Saya kembali mengundang saudara setiap tanggal 1 kita menerima tema yang baru ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang mungkin belum mengerti, belum tahu mungkin ya. Jadi kalau kita tanggal 1 kita akan menerima tema yang baru, saudara bisa ikuti doa pagi saudara ya, jam 5 pagi tanggal 1 di Ruko ITC Kosambi Blok H1H2 saudara, di home ya. Tapi kalau saudara mau streaming dari rumah juga bisa dari AOC Media ya. Jadi setiap tanggal 1 kita akan terima tema yang baru. Saya percaya tema ini selalu saya katakan saudara, ini bukanlah satu tema yang nanti setelah tanggal 31 putus saudara ya. Tidak berkelanjutan, tapi saya percaya setiap kali diberikan tema yang baru itu seperti apa ya, mengisi kehidupan setiap kita. Untuk kita jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, amin. Tema bulan ini adalah shine and be a blessing. Ya, bersinar dan jadi berkat. Kita buka sama-sama dulu Yohanes 8 ayat 12. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Ini berkata seperti ini saudara, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan apa saudara? Melainkan apa? Ia akan apa? Mempunyai terang hidup. Ya. Jadi ayat pertama kita saudara Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hari ini bagian saya akan banyak terangkan tentang bersinar dan menjadi terang. Ya, nanti Lala akan banyak jelaskan tentang menjadi berkat. Saya bulan lalu saudara sudah sampaikan juga, sebenarnya mungkin khotbahnya agak mirip-mirip saudara. Bulan lalu saya sampaikan tentang garam dan terang dunia di Big Miracle Church di BMC. Nanti selengkapnya saudara bisa lihat juga di BMC, di YouTube BMC itu ada khotbahnya, saudara-saudara bisa dengarkan juga. Hari ini saya akan fokus kepada terang dunia. Ya, ketika saya renungkan saudara, untuk menjadi terang dunia itu sebenarnya tidak bisa dimulai dari kita. Ya, tidak bisa dimulai dari yang namanya perbuatan baik kita. Kalau misalkan kita melihat tentang garam dan terang dunia, kita selalu pengen jadi terang untuk apa? Berbuat baik supaya nantinya orang-orang memuliakan Tuhan. Tapi sebenarnya saya mau kasih dulu landasan saudara untuk menjadi terang dunia. Sebenarnya bukan kita yang bisa
memunculkan terang itu dalam setiap kehidupan kita. Tapi terang itu bisa muncul ketika apa saudara? Ketika kita punya persekutuan dengan Yesus. Maka makin hari demi hari saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita serupa dengan Yesus, serupa dengan Tuhan kita. Baru terang dunia itu bisa muncul dalam setiap kehidupan kita, amin. Saudara, kalau saudara ingat di perjanjian lama ada cerita tentang Musa. Ya, ketika Musa naik ke atas gunung dan bertemu dengan Allah, mukanya menjadi apa saudara? Mukanya menjadi bersinar. Kenapa? Karena dia menyerap terang dari Allah. Ya, ketika dia naik ke atas gunung, dia berjumpa, dia bersekutu dengan Allah. Seketika itu juga mukanya bersinar dengan terang, saudara. Seperti itulah kehidupan kita. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang buat jadi dasar hari ini adalah apakah kita selalu bersekutu dengan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa jadi terang, kalau saya boleh balik saudara ya. Kita tidak akan pernah bisa jadi terang kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan kita. Karena apa? Terang yang sejati itu hanya kita temukan di dalam Yesus. Bukan yang lain saudara, bukan perbuatan baik kita, bukan apa yang kita lakukan yang baik yang bisa membuat kita bersinar. Memang perbuatan baik itu nantinya akan jadi alat untuk apa? Ketika orang lihat diri kita yang sudah dipenuhi terang melalui perbuatan baik, maka dia akan memuliakan Tuhan kita. Tapi yang pertama yang harus kita sadari hari ini adalah mari bersekutu dengan Yesus. Punyai hubungan dengan Yesus. Bersekutu itu artinya benar-benar mempunyai hubungan yang personal dengan Tuhan. Ya, saya tidak bosan untuk mengingatkan, ayo punya saat teduh dengan Tuhan pribadi demi pribadi. Untuk apa saudara? Kita bisa jadi terang ketika kita bersekutu dengan Tuhan kita. Amin. Kita baca saudara 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 7. Ya, tadi ya ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus, terangnya menjadi bagian dari hidup kita. Kita akan bisa jadi terang kalau kita bersekutu dengan Tuhan kita ya, yang pertama. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7 berkata seperti, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, sekali lagi disampaikan saudara, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk kita menjadi terang dunia saudara adalah dengan kita bersekutu dengan Tuhan kita. Kita punyai hubungan dengan Tuhan kita. Kita punyai personal relationship dengan Tuhan kita. Ya, artinya selama bulan ini saudara mari perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Untuk apa? Menyiapkan kita juga memasuki masa yang baru. Menyiapkan kita juga memasuki tahun yang baru yang di depan. Ya, amin saudara. Ya, jadi hari-hari ini mari perkuat setiap hubungan kita. Kalau kita perkuat hubungan kita saudara, saya percaya engkau akan menyerap. Makin hari engkau akan disempurnakan. Lama-lama menjadi serupa dengan Yesus. Kembali ke kodrat asal kita saudara, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Tetapi dosa melunturkan semuanya. Ya. Apa yang harus kita lakukan bareng? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6, ya betul. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata seperti ini saudara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dikatakan apa saudara? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang harus kita lakukan saudara. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan kita, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya sangat yakin saudara di sini semua sudah baca kitab Injil ya. Sudah tuntas semuanya ya. Saya percaya kita semua pasti sudah pernah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya komplit saudara.
Tapi ada baiknya saudara bulan ini coba baca lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Coba baca lagi kitab Injil untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana hati Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus yang harus kita teladani. Di sini dikatakan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita juga wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Meneladani teladan kehidupan Yesus. Baru kita bisa punya terang itu saudara. Saya sangat yakin buat jadi hidup seperti Yesus itu pasti sangat-sangat berat saudara. Ya, dia mengalami segala penderitaan yang ada di dunia ini. Dan kalau kita teladani, saya rasa kita juga butuh anugerah saudara untuk sempurna. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Engkau punya kerinduan bahwa engkau mau hidup seperti yang Yesus lakukan. Punya punya sikap hati sama seperti Yesus. Punya benar-benar karakter yang dibentuk sama seperti Yesus. Contohnya apa saudara? Di sini mungkin beberapa di antara kita tahu tentang gerakan WWJD. Ada yang tahu saudara? Ya, dulu tahun 90-an sempat ngetren saudara. Ada gerakan yang namanya What Will Jesus Do? Apa yang akan Yesus lakukan ya. Gerakan ini dipelopori oleh Dan Seaborn ya, pemimpin gereja di US. Mereka melakukan penyebaran gerakannya saudara dengan menyebarkan gelang. Tulisannya di situ WWJD. Ya. Saya nggak tahu saudara pernah lihat atau enggak dulu tahun 90-an ya, saya masih SD saudara, mungkin dulu waktu saya masih SD saya pernah lihat gelangnya. Di gereja saya juga dibagikan saudara, What Would Jesus Do? Itu satu gerakan yang sangat-sangat fenomenal pada masanya. Hari ini kita mau punya sikap hati yang sama. Ketika kita lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, mari punyai pertanyaan sama Tuhan. Tuhan, kira-kira kalau engkau di posisiku, apa yang akan engkau lakukan? Kalau kita bisa bertanya seperti itu saudara, baru terang dunia itu sedikit demi sedikit saudara ya, kita akan dijadikan disempurnakan sama seperti Yesus. Amin. Punyai sikap hati seperti itu saudara. Jadi nanti kalau misalkan saudara berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan hal apapun yang sulit, pergumulan saudara, kita bisa tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang engkau lakukan kalau engkau ada di posisiku. Itu salah satu cara untuk kita bersekutu dan menjalani apa yang Yesus lakukan. Meskipun di ending kegerakan itu saudara, banyak yang mengkritik. Kenapa? Karena akhirnya hanya sebagai moralitas saja, berbuat baik saja, tanpa mengerti siapa Yesus. Makanya kita sekarang ya harus mendasari semuanya dalam persekutuan kita dengan Tuhan kita. Amin. Ya, yang pertama adalah ayo bersekutu dengan Tuhan. Jalani apa yang mungkin Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti yang Yesus jalani. Tidak akan mudah, tapi saya percaya kalau kita lewati semuanya bersama dengan Tuhan, jalani semuanya bersama dengan Tuhan, kita selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang ingin engkau untuk aku lakukan? Tuhan aku harus bagaimana? Tuhan aku harus seperti apa? Lama-lama saudara engkau akan bersinar terang. Sampai semua orang yang bertemu dengan engkau mengerti bahwa ada Tuhan dalam dirimu. Amin. Kita punya terang itu saudara. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya saudara, kalau kita sudah punya terang itu, kalau kita sudah ketika kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, bersekutu dengan Tuhan, kita punya terang itu. Untuk apa kita harus jadi terang? Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 berkata seperti ini saudara. Kalau saudara baca di atas-atasnya itu adalah tentang garam dunia. Ya, saya bacakan ayat 14 sampai dengan ayat 16. Dikatakan seperti ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi untuk apa saudara kita harus jadi terang dunia? Ujung-ujungnya untuk apa saudara? Di sini dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Apa saudara? Bisa bacakan ya, tulisannya besar ya. Dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa? Ketika orang melihat kehidupan kita, dia seperti melihat Yesus. Akhirnya dia memuliakan Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin saudara, untuk setiap kita orang-orang percaya, mari jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Ya. Kalau kita jadi berkat, ujungnya harus memuliakan Tuhan. Tapi seringkali mungkin banyak perilaku kita, sikap, tingkah laku kita malah jadi batu sandungan saudara. Saudara pernah dengar mungkin ada orang-orang terdekatmu di lingkunganmu berkata, kok orang Kristen seperti itu. Pernah dengar? Saya berharap itu tidak ditujukan kepada saudara ya. Kok orang Kristen kok ngelakuin kayak gitu sih, katanya Kristen. Katanya percaya Yesus. Itu berarti engkau belum jadi terang dunia saudara. Hari ini kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kalau kita mau jadi garam dan terang dunia, kalau kita mau memancarkan sinar itu, sampai Tuhan dipermuliakan atas apa yang kita kerjakan. Jangan jadi orang Kristen yang yang menjadi batu sandungan buat yang lain saudara. Banyak orang di luar sana yang alergi dengan orang Kristen. Kenapa? Karena sikap dan tingkah laku setiap kita. Yang mungkin merasa paling benar. Yang mungkin merasa paling top gitu ya. Sampai apapun yang kita lakukan sebenarnya malah jadi batu sandungan saudara. Dan akhirnya Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi kalau kita bisa memancarkan terang itu, harusnya Tuhan dipermuliakan atas apapun yang kita kerjakan. Amin. Saya sangat-sangat berdoa kalau kita berjumpa dengan orang-orang lain di luar komunitas kita saudara, di luar orang percaya mungkin. Mereka malah justru mengharapkan kehadiran kita. Kenapa? Karena kita bisa jadi berkat di tengah-tengah itu. Kita bisa jadi solusi, kita bisa jadi jawaban buat apapun yang mungkin saat itu sedang dipermasalahkan saudara. Bukan malah jadi memperkeruh suasana saudara. Pernah punya teman yang kalau dia datang kita males saudara ya. Mungkin kita lagi ngumpul-ngumpul dengan yang lain. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan kita berkata, udahlah males sama orang ini. Cuma mau benar sendiri. Pernah punya teman-teman seperti itu? Jangan jadi orang Kristen seperti itu saudara. Ya, malah kita harus jadi orang Kristen yang seperti apa? Kalau nggak ada kita, orang lain akan kehilangan kita. Kalau kita nggak datang, kalau kita nggak hadir, orang lain akan merindukan kita. Kenapa? Karena kita selalu bawa damai dari Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang seperti itu saudara. Itu maksud dari jadi terang dunia. Kenapa? Ketika orang lain lihat hidup kita, dia lihat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Untuk apa kita jadi terang dunia? Untuk kemuliaan Tuhan kita. Baca Efesus 5 saudara. Selanjutnya Efesus 5. Perikopnya berkata hidup sebagai anak-anak terang. Ya, saya membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah itu lanjut ke yang 15 sampai dengan 17. Seluruh perikop Efesus 5 ini berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang saudara. Nanti saudara boleh baca di rumah. Apa saja sih yang sebenarnya dilakukan oleh anak-anak terang, menjauhi kegelapan dan lain sebagainya. Tapi saya mau ambil beberapa ayat yang jadi kesimpulan saudara. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 10 berkata seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan
dan kebenaran. Ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 15. Boleh dibuka ayat 15? Efesus 5 ayat 15 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nanti saudara boleh baca di rumah Efesus 5. Ya, saya sangat-sangat mendorong untuk saudara baca Efesus 5. Kenapa? Karena perikop itu berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Kalau saya boleh simpulkan, saudara, hidup sebagai anak-anak terang itu yang pertama adalah engkau menampilkan perbuatan baik. Kenapa? Karena engkau adalah cerminan dari Tuhanmu. Amin. Jadi jangan jadi batu sandungan sekali lagi. Lakukan dengan ketulusan, lakukan dengan cinta, lakukan dengan rasa peduli dan sayang, saudara. Pancarkan kasih Yesus melalui apapun yang kau kerjakan. Sampai orang lain bisa menangkap ya kehangatan kasih Yesus melalui apapun yang kita kerjakan. Baru Tuhan bisa dipermuliakan. Itu adalah anak-anak terang. Itu adalah setiap kita, amin. Yang kedua, kalau saya boleh simpulkan saudara, hidup sebagai anak-anak terang yang kedua adalah mengatasi kegelapan. Membawa pengharapan dalam situasi-situasi yang mungkin sulit. Kalau orang lain udah punya masalah, gak punya jalan keluar, saudara datang, saudara hampiri, mungkin kita bisa membantu dia, saudara. Jangan jadi orang yang ketika ada orang lain yang punya masalah, engkau datang, engkau malah memperkeruh suasana. Ya, itu bukan hidup sebagai anak-anak terang. Itu malah memperkeruh situasi, saudara. Saya berharap saudara mengingat ini semua. Jadi kalau ketika kita berjumpa, berinteraksi dengan seseorang, kita selalu katakan, ayo jadi anak-anak terang. Apa yang akan Yesus lakukan kalau ada di posisiku? Ya, yang terakhir, kalau saya boleh simpulkan, saudara, adalah bersaksi tentang Allah. Terang itu tidak pernah takut untuk bersaksi. Ya, saya bacakan saudara Matius 5 ayat 15, boleh balik sedikit. Matius 5 ayat 15 dikatakan seperti ini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau engkau tahu engkau punya terang Tuhan, jangan takut, jangan ragu untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saya sangat yakin dan percaya saudara kalau kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang mungkin di sekitar kita tapi sedang meragukan Tuhan, engkau bisa memberikan terang itu untuk yang lain, saudara. Amin. Ketika saya sampaikan firman ini, saudara, bulan lalu di BMC, saya menantang jemaat, ya. Saya berkata seperti ini, mimbar ini tidak hanya dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan saja, tapi ayo saksikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Bulan lalu, saudara, saya sampaikan, saya buka di BMC, saudara, kalau kita ibadah minggu, saya buka kesempatan kesaksian untuk siapapun kau boleh bersaksi. Kenapa? Karena dengan kita bersaksi, saudara, kita bisa jadi berkat untuk yang lain. Dan itu juga menguatkan setiap iman kita. Mungkin ada orang yang disembuhkan, ya, ketika bersaksi, imannya menjadi kuat lagi, saudara. Ada orang-orang yang mungkin sedang berjuang hal yang sama, ketika kita bersaksi kita bisa bangkitkan mereka. Saya buka kesempatan, saudara, untuk di BMC. Siapapun boleh bersaksi. Dan sudah berjalan berapa minggu ya? 3 minggu ya. 3 minggu selalu ada yang bersaksi di depan, saudara. Bukan dari yang biasa menyampaikan firman, tapi ada dari ibu-ibu pendoa, ada dari jemaat, menyampaikan kesaksiannya. Kenapa? Karena saya yakin, saudara, setiap kita ketika kita sudah punya, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saya sangat-sangat yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami Tuhan. Betul? Saudara pasti pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, betul?
Saya sangat yakin saudara, Tuhan kita mampu melakukan mujizat yang besar-besar. Tapi dia juga tidak lupa dengan setiap detail-detail terkecil dalam setiap kehidupan kita. Itu kesaksian saudara. Itu juga bisa disaksikan. Kesaksian itu tidak perlu menunggu hal besar terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau perhatikan hal-hal detail kecil dalam hidupmu, Tuhan juga beracara di situ. Itu bisa jadi kesaksian saudara. Amin. Mari jangan takut untuk bersaksi. Saya mendorong semuanya, ayo bersaksi. Kapanpun, dimanapun ada kesempatan apapun untuk kita bisa bersaksi, ayo saksikan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Kita jadi terang. Dan siapapun yang terima kesaksian kita bisa berkata bahwa Yesus benar-benar adalah juru selamat kita. Amin. Betapa indahnya saudara kalau kita jadi pembawa terang-terang itu. Betapa indahnya kalau kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan orang mulai berkumpul. Kenapa? Karena engkau punya sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Tidak perlu menunggu sesuatu yang besar saudara terjadi. Saya percaya Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Tapi kalau engkau renungkan setiap hari, sepanjang hari dalam hidup, pasti ada hal-hal kecil yang engkau bisa saksikan. Saya bulan lalu berkata untuk jemaat di BMC. Saya pernah dengar satu kesaksian saudara, dan itu sangat-sangat merema dalam hidup saya. Ternyata kalau Tuhan kerja itu enggak harus selalu sesuatu yang ajaib ya. Enggak harus selalu meskipun saya percaya Tuhan selalu kerjakan yang ajaib dalam hidup kita. Tapi enggak selalu yang spektakuler saudara. Hal-hal kecil detail dalam kehidupan kita pun Tuhan pedulikan semuanya. Saya pernah dengar satu kesaksian saudara, mungkin kesaksiannya enggak mewah, enggak spektakuler, enggak tiba-tiba tangan tumbuh sendiri saudara, kaki tumbuh sendiri, enggak. Saya pernah dengar ada satu anak kesaksian dulu, waktu saya masih di Tangerang, ada satu anak kesaksian seperti ini. Dia sedang pulang dari kampusnya, dari kuliahnya saat itu atau sekolahnya saya lupa. Tapi dia sedang pulang ke rumahnya. Dan saat itu dia naik mobil saudara ya, saat itu terjadi hujan deras. Ketika dia pulang terjadi hujan deras, untungnya dia sudah masuk mobil, artinya dia gak kehujanan saudara. Tapi ketika dia mau parkir di depan rumahnya, dia doa sama Tuhan seperti ini, Tuhan kalau boleh coba Tuhan hujannya berhenti sebentar. Kalau hujannya berhenti sebentar Tuhan, aku bisa keluar dari mobilku, aku bisa jalan masuk ke rumahku gak kehujanan. Ya, sepanjang perjalanan pulang saudara dari kampus atau sekolah dia ke rumah dia hanya berdoa seperti itu saudara. Mungkin terdengarnya iseng ya, mungkin terdengarnya cuman sesuatu yang mungkin gak mungkin ini terjadi gitu kan ya, kalau kita berdoa seperti itu ya. Tapi dia doakan itu sama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara ketika dia saksikan, dia ngomong seperti ini, ketika dia benar-benar sampai masuk ke dalam perumahannya, tiba-tiba rintik hujan itu mulai mereda saudara. Dia sampai di depan rumahnya, dia parkirkan mobilnya, dia keluar dari mobilnya, hujan berhenti, dan akhirnya sampai masuk ke rumah, tidak kehujanan satu titik pun. Ajaib saudara? Spektakuler? Mungkin buat beberapa orang gak spektakuler saudara. Mungkin buat beberapa orang itu hal yang remeh gitu. Tapi ketika saya mendengarkan kesaksian itu saudara, saya berkata sama Tuhan, Tuhan ternyata Engkau tidak hanya memperdulikan hal-hal yang besar ya dalam hidupku. Tapi hal-hal yang kecil pun Tuhan pedulikan satu persatu. Dan itu bisa jadi kesaksian saudara. Saya sampai hari ini masih ingat kesaksian itu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan kita tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Hal-hal yang kecil pun Tuhan pedulikan. Artinya apa? Engkau tidak usah takut, engkau tidak usah ragu dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Tidak pernah ada satu detail pun yang pernah miss dari Tuhan atas setiap kehidupan kita. Itu kesaksian saudara. Dan ketika ada orang lain yang mendengarkan kesaksian itu, kalau kita bisa jadi terang, kita bisa saksikan, orang itu akan menangkap seperti saya saudara. Saya menangkap kesaksian itu, saya jadikan rema dalam hidup saya.
Sampai hari ini saya masih yakin, sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan peduli dengan hal-hal kecil dalam setiap hidup kita. Mengapa kita harus bersaksi, saudara? Supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Boleh videonya ditampilkan? Saya mau tutup dengan ini, saudara. Ada satu video yang kemarin saya lagi lihat-lihat Instagram, ada satu reels ini, saudara, dan ini sangat-sangat bagus. Ini adalah video tentang Todd White, saudara. Ya, saya scroll profilnya, saya lihat di reels. Todd White ini adalah seorang pendeta penginjil dari US, saudara. Dia punya penginjilan yang namanya lifestyle Christianity. Artinya Tuhan itu sebenarnya ada dalam setiap gaya hidup setiap kita. Ya, kerjaannya dia seperti ini, saudara. Dia itu sedang mau naik pesawat pindah kota untuk melakukan outreach atau mission trip lah ya kalau kita bisa bilang. Dan di airport, itu yang dia lakukan, saudara. Itu yang beliau lakukan. Setiap ketemu sama petugas counter check-in misalkan ya, tadi ya sudah kita lihat. Dia selalu katakan, ada apa yang bisa saya doakan hari ini? Ada apa yang saya perlu doakan hari ini? Ketemu sama orang lagi ngantri, dia katakan, Jesus loves you. Tuhan mengasihi engkau. Dia pergi ke minimarket, dia ngobrol sama penjaga di sana, dia katakan, kekristenan itu bukan tentang agama, tapi tentang hubungan dengan Tuhan. Kau sudah kenal belum Tuhan Yesus? Itu jadi gaya hidup dari Todd White ini, saudara. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, dia selalu kabarkan berita bahagia itu, saudara. Injil itu. Todd White ini tadinya adalah pecandu narkoba, saudara. Beliau adalah ateis, dia tidak percaya Tuhan selama 20 tahun. Tapi ketika hidupnya diubahkan sama Tuhan dalam satu momen, dia dedikasikan hidupnya untuk kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia bertemu, dia kabarkan Injil itu. Saya putar video ini untuk apa, saudara? Sebentar lagi ya, saudara, ini kan sudah masuk Desember, saudara ya. Sudah mau masa liburan, betul? Ada yang sudah beli tiket mungkin mau liburan kemana? Ada yang sudah merencanakan mau ketemu dengan keluarga-keluarga jauh mungkin. Saya pengen, saudara. Ya, kalau boleh saya berdoa supaya saudara mengingat khotbah hari ini. Kalau nanti engkau pergi liburan ya, ini kan akhir tahun ya, kita semua akan berlibur. Kecuali yang doa pagi ya, karena kita akan tetap doa pagi, saudara. Kalau nanti kita pergi liburan bertemu dengan orang-orang yang mungkin udah lama gak kamu temui. Atau mungkin bukan dengan orang-orang yang setiap hari kita temui, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan berikan engkau kesempatan untuk bersaksi. Amin. Mau bersaksi? Boleh angkat tangan siapa yang mau bersaksi? Ayo praktek dong jadi terang. Amin. Bulan ini, saudara, saya percaya firman-Nya adalah jadi terang dan jadi berkat. Bersinar dan jadilah berkat. Kalau nanti engkau liburan, mungkin kalau engkau nanti ketemu dengan orang-orang yang mungkin selama ini gak pernah kau temui, saya berdoa biar Tuhan berikan satu kesempatan untuk engkau dapat bersaksi. Kita semua tadi sudah tahu ya kalau kita punya terang itu. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan kita, ketika kita terima juru selamat, saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau nanti datang kesempatannya, ayo praktek, saudara. Setuju? Sepakat?
Sepakat semua? Ketemu dengan siapapun nanti liburan, mungkin ya ada yang mungkin pergi kemana ya, misal ke Bali gitu misalkan. Sama keluarga besar, tiba-tiba ada ommu, ada tantemu, tiba-tiba datengin ngobrol curhat misalkan. Hidup kok lagi gak baik-baik aja ya, disitulah di saatnya engkau masuk. Kenalkan siapa Tuhanmu. Amin. Saya sangat-sangat berdoa saudara, nanti juga AOC kan akan libur untuk ibadah onsite. Saya berdoa ketika nanti kita datang kembali di tempat ini, ya semua sudah pulang dari liburan, semua sudah merefresh semuanya, ya saya berdoa supaya ada kesaksian saat engkau liburan. Amin. Kalau boleh nanti dibuka sekalian kalau ada yang mau bersaksi di depan sini saudara. Tentang liburannya bagaimana jadi berkat buat yang lain. Saudara mau jadi pelaku firman? Saudara mau jadi pelaku firman? Kok kayak gak semangat mau jadi pelaku firman ya? Hari ini firmannya adalah ayo bersinar dan jadi berkat. Ayo lakukan firman Tuhan saudara. Ketika engkau nanti liburan, saya berdoa, benar-benar berdoa biar Tuhan kasih kesempatan untuk engkau bisa bersaksi. Dan ketika kesempatan itu datang, jangan tolak saudara. Ketika kesempatan itu datang, jangan engkau tolak, jangan engkau ragu, jangan engkau takut untuk bersaksi. Saya berdoa biar Roh Kudus yang menuntun engkau. Perkataan apa yang harus kau keluarkan, biar itu keluar dari hatimu saudara. Perkenalkan Yesus. Karena apa? Dunia di luar sana membutuhkan kita untuk jadi terang dunia. Dunia di luar sana membutuhkan kita untuk jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ada sangat banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kesaksian tentang Yesus. Kalau kitanya sendiri, orang-orang yang percaya tidak jadi terang, bagaimana terang itu bisa ditularkan saudara? Ya, hari ini saya berdoa dalam 1 bulan ini, saya berdoa supaya engkau berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dan ayo berbagi kesaksian hidupmu. Supaya dia diberkati dan akhirnya dia memuliakan Tuhan. Amin. Jadi terang dunia. Jadi berkat. Amin. Yuk doa dulu yuk sebelum nanti Lala lanjut. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus benar-benar hamba-Mu minta Kau yang meteraikan setiap firman ini dalam kehidupan mereka. Dan sepanjang bulan ini Tuhan, kalau nanti Engkau bukakan kesempatan untuk kami dapat bersaksi atas orang-orang yang Engkau tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami punya keteguhan hati untuk menjadi terang itu. Kau yang percaya kami punya persekutuan dengan Engkau. Kau yang percaya kami adalah terang dunia. Kau yang percaya kesaksian hidup ini Tuhan harus dibagikan kepada yang lain supaya mereka juga memuliakan Engkau. Supaya mereka juga berjumpa dengan Engkau, Yesus, Juru Selamat kami. Ketika tiba masanya Tuhan, hamba-Mu berdoa atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan mereka keteguhan hati. Berikan mereka kasih-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka sampaikan itu benar-benar lahir dari hati mereka. Kesaksian hidup itu Tuhan. Bahwa mereka mengalami Engkau. Dan supaya orang lain yang mendengarkan kesaksian mereka juga mengalami Engkau Tuhan. Kau yang meteraikan firman Tuhan ini atas hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat saudara? Amin. Boleh ngomong ke kanan dan kiri, saya mau menjadi berkat. Saya mau menjadi berkat. Ayo. Boleh berkatakan ke kanan dan kiri, saya mau menjadi berkat. Saya mau menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Hari ini dingin sekali ya saudara ya. Semuanya pada pakai jaket, ada yang pakai talit. Oke. Saya mau melanjutkan sedikit tentang tema bulan ini. Kalau tadi Derian sudah berkata dan sudah mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi terang-terangnya Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang saya diingatkan Tuhan. Mari kembali benahi motivasi setiap kehidupan kita.
Kita mau sama-sama buka dulu dari Yesaya 60 ayat pertama sampai kedua. Kita mau sama-sama perkatakan karena ini adalah ayat tema dari bulan ini. Bangkit, bersinar dan menjadi berkat. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 boleh ditampilkan. Kita mau sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Siapa yang percaya bahwa terang Tuhan telah terbit atas setiap kehidupan kita? Boleh saya lihat, lambaikan tanganmu. Jika terang Tuhan sudah terbit atas setiap kehidupan kita, maka kita sudah dirubah menjadi ciptaan-ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Mari tinggalkan cara hidup yang lama. Mari bukalah lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung tahun ya saudara. Kita sudah ada di bulan Desember. Kita sudah mau mengakhiri tahun 2024. Masakan kita masih menggunakan cara hidup kita yang lama? Masihkah kita nyaman dengan cara hidup kita yang lama? Mungkin berkali-kali Tuhan sudah sadarkan kita untuk membuang setiap dosa, setiap kebiasaan yang buruk dalam setiap hidup kita. Mari coba berpikir di hari ini. Maukah engkau mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan? Maukah engkau berubah menjadi seseorang yang berbeda dari dunia ini? Ataukah engkau masih mau hidup di jalan, di tempat, di jalur yang sama dengan engkau yang dulu? Itu adalah sebuah pilihan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Tema beberapa bulan ini menurut saya berkesinambungan saudara. Dari The Chosen One, ada Spirit of Excellence, dan ada Shine and Be Blessing. Kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan Spirit of Excellence untuk menjadi orang-orang yang berbeda yang dikenan Tuhan, dan kita saatnya bersinar dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tapi pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa bersinar dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak membuang cara hidup kita yang lama? Mungkin terkadang sebagai manusia kita sadar kita ada beberapa hal yang salah dalam kehidupan ini. Tapi kita malas untuk bergerak dan meninggalkan itu semua. Kenapa? Sudah nyaman. Tapi pertanyaannya saudara, sudahkah Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita? Sudahkah Tuhan berkenan atas setiap apapun yang kita lakukan? Mari coba kita melihat ke belakang selama setahun ini. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang maksimal di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mencoba memberikan yang terbaik buat Tuhan? Atau berkali-kali kita jatuh di hal yang sama berulang kali? Saya selalu memegang satu perkataan daripada Daniel, saudara. Jika engkau dipercayakan sesuatu, sebuah tanggung jawab, baik itu pelayanan, pekerjaan apapun, berarti Tuhan pandang mampu engkau menjalani dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ketika kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, mungkin terkadang kita merasa susah. Kenapa harus saya yang melakukan? Jawabannya cuma satu saudara, karena Tuhan pandang engkau mampu menjalani itu semua bersama dengan Tuhan. Tapi balik lagi ke respon hati setiap kita. Maukah kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Maukah kita membenahi setiap motivasi hidup kita di hadapan Tuhan? Saya sempat mendengar sebuah khotbah dari beliau, dari Pak Daniel. Dan buat saya itu menjadi sebuah hal yang baik untuk kita mengoreksi hidup setiap kita. Dalam sebuah khotbahnya beliau berkata seperti ini, dalam sebuah penglihatan Tuhan sedang mengadakan pesta perjamuan. Disediakan semua yang terbaik, setiap berkat, setiap kebutuhan, setiap pribadi demi pribadi, bahkan setiap ada organ-organ tubuh di dalam penglihatan tersebut. Itu adalah jawaban dari setiap anak-anak Tuhan punya doa.
Ada selalu pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik. Bahkan Tuhan sendiri yang akan beracara dan bergerak jika kita membuka hati kita lebar-lebar di dalam Tuhan. Pertanyaannya saudara, kita siap atau tidak untuk mengambil dan menerima itu semua dalam kehidupan ini? Ataukah kita hanya menjadi seorang penonton? Orang lain diberkati, orang lain sudah berlari, orang lain sudah terbang bahkan bersama dengan Tuhan. Achieve new milestones, menggapai sebuah milestones yang baru. Tetapi kita hanya bisa menjadi penonton dan hidup di dalam cara yang lama dalam kehidupan ini. Itu semuanya hanya yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Ataukah kita menjadi ahli-ahli Taurat? Sikapnya seperti apa? Menilai orang. Orang hidupnya salah dihakimi. Contohnya apa? Seperti zaman Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan, apapun yang Tuhan Yesus khotbahkan, mereka akan tepis dan berkata bahwa engkau sesat. Bahkan mungkin berkata jangan ikut orang ini. Itu adalah contoh dari orang-orang ahli-ahli Taurat. Banyak yang dia tahu dan banyak yang dikeluarkan dari hidupnya yang tidak baik. Itu pilihan semuanya ada dalam setiap kehidupan kita, saudara. Apakah kita jadi penonton? Apakah kita menjadi seseorang yang pemenang di dalam Tuhan? Ataukah kita menjadi ahli-ahli Taurat? Semuanya balik ke respon hati setiap kita. Kalau di zaman dulu di dalam acara Bahtera, kalau saudara ingat, ada yang diberikan kacamata kuda. Ada yang ingat? Itu buat apa fungsinya? Untuk selalu fokus sama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun badai yang terjadi dalam kehidupan kita akan tetap fokus dan berkata, Tuhan engkau baik. Apapun yang engkau rencanakan yang terbaik buat hidupku. Ketika kita mau dipakai Tuhan menjadi seseorang yang bersinar, menjadi berkat buat kehidupan orang lain, yang di dalam harus sudah dibereskan, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi wadah, menjadi pipa yang bersih, kalau hidup kita aja belum dibereskan sama Tuhan. Ketika semua yang terjadi, dan kita mengenal Tuhan dengan sangat baik, kita akan tetap berkata bahwa itulah yang terbaik buat setiap kita. Tetapi ketika kita tidak mengenal Tuhan cukup dalam, mungkin kita akan berkata, kenapa semua ini terjadi? Tuhan selalu berkata, mari hidup di dalam jalurnya Tuhan, biar semua yang terjadi dalam rekayasa Tuhan yang sempurna. Saya percaya setiap kita ingin hidup di dalam jalurnya Tuhan, amin. Tetapi masalahnya terkadang kita jadi anak-anak yang bandel, saudara. Udah dikasih tahu harus hidup di jalurnya Tuhan, melenceng sedikit. Kalau sudah melenceng, terjadi sesuatu tidak baik, kita marah sama Tuhan. Padahal salahnya ada dalam hidup setiap kita. Contohnya, saudara. Terkadang di awal kita bergumul sama Tuhan. Kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya proses dalam kehidupan ini. Kita berdoa, akhirnya Tuhan menjawab di titik awal. Nak, lakukan ini. Pertanyaannya selanjutnya, apakah ketika engkau sudah mendengar suara Tuhan untuk berjalan, step kedua, ketiga, keempat, engkau bertanya lagi enggak sama Tuhan? Terkadang saudara yang terjadi, ketika Tuhan sudah membukakan pintunya, sudah buka pintunya tinggal dijalani, kita terkadang lupa tanya sama Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan pengalaman yang kita punyai selama ini. Itu justru yang membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah selalu tanya-tanya Tuhan setiap saat. Bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang membuat hati kita selalu melekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh saudara dalam hati saya hari-hari ini, mari perdalam keintiman kita dengan Tuhan. Keadaan zaman sudah menunjukkan banyak hal yang terjadi, justru bukannya membuat kita mundur,
tetapi justru harusnya membuat kita menggebu-gebu untuk terus mencintai Tuhan. Mungkin semua boleh terjadi. Bisakah engkau set aside egomu, singkirkan egomu, singkirkan apa yang menjadi kekecewaan, sakit hati, kepahitan apapun itu, dan mari kembali kejar Tuhan dengan segenap hatimu. Waktunya udah gak lama lagi saudara. Dan semua yang menentukan adalah hidup setiap kita. Mungkin hamba Tuhan di mimbar bisa berkata keadaan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Mari hidup melekat dengan Tuhan. Tapi yang bisa merubah hidup kita cuman kita sendiri saudara. Gak ada yang bisa merubah hidup kita. Orang bisa berkata terus menerus, tapi kalau hidup kita tidak punya keputusan untuk berubah, percayalah kita akan tetap ada di zona nyaman kita. Ada seorang hamba Tuhan juga yang berkata di hari-hari ini mari hidup 60 dan 40%. 60% mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari utamakan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita. 40% lagi mari tetap memberikan yang terbaik karena hidup kita harus selalu seimbang. Jadi yang saya bisa ingatkan saudara, di akhir-akhir ini sebelum kita masuk di akhir tahun 2024, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan berikan yang sisa, jangan berikan sisa kekuatanmu, tapi berikan full heart, hati yang utuh buat Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan itu adalah Allah Immanuel. Dia yang menyertai setiap musim kehidupan kita. Dia bukan Allah yang berhutang, dia menilai kesetiaanmu, dia menilai pelayananmu, dia menilai apapun yang kau kerjakan. Mungkin menurut pandangan manusia itu terlihat kecil dan sederhana, tetapi di hadapan Tuhan yang Tuhan lihat adalah sebuah kesetiaan, melakukan setiap tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Saya merindukan saudara bahwa setiap kita yang ada di tempat ini mengakhiri tahun 2024 dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika kita memulai tahun yang baru nanti 2025 ada new beginning yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita naik next level bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengkoreksi hidup setiap kita dan kita mau dibawa Tuhan menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat dan bersinar di hadapannya, ketahuilah bahwa setiap kita mempunyai sebuah destiny untuk menjadi besar. Jangan pernah berpikir bahwa engkau punya destiny yang sederhana, yang kecil. Setiap kita sudah didestinikan Tuhan menjadi orang-orang yang besar. Kita mau sama-sama buka dari Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12 saya bacakan versi Amplified, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aku meyakinkanmu dan dengan sungguh-sungguh berkata kepadamu, siapapun yang percaya kepadaku, dalam kurung sebagai juru selamat, akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Dan dia akan melakukan hal-hal yang bahkan lebih besar daripada hal-hal ini. Karena aku akan pergi kepada Bapa. Kita anak-anaknya Tuhan, saudara, sudah diberikan kuasa untuk melakukan perkara yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan dulu pernah lakukan, bayangkan. Kalau dulu aja Tuhan pernah membuat seseorang bangkit dari kematian. Dulu Tuhan pernah menyembuhkan orang-orang buta, orang lumpuh berjalan. Berarti kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita itu jauh lebih besar. Tapi pertanyaannya saudara, sudahkah engkau mengaktifkan kuasa yang Tuhan taruh dalam hatimu? Atau justru engkau simpan rapat-rapat di dalam hatimu dan itu akan menjadi tambah kecil, redup dan hilang? Semua itu perlu dilatih saudara. Dulu saya kurang percaya bahwa setiap talenta itu perlu dilatih. Ayah saya selalu berkata sama saya, talenta itu harus dilatih. Kalau engkau merasa engkau gak bisa, justru engkau harus lakukan jauh lebih banyak dan jauh lebih sering dan jauh lebih besar. Saya bilang sama ayah saya, susah Papa enak jago ngomong, saya bilang.
Papa enak bisa langsung sharing khotbah di depan banyak orang. Tapi ternyata saudara, saya hari ini merasakan bahwa itu semuanya adalah benar. Jika saudara tahu saudara punya talenta apa, mari kembangkan bersama dengan Tuhan. Bagaimana cara mengaktifkan kuasa Tuhan? Menjadi pelaku firman Tuhan. Dimanapun engkau ditempatkan, mari menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan dia merindukan anak-anaknya untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan ini. Yang kedua saudara, kunci untuk kita bisa menjadi berkat, blessed to be a blessing, diberkati dan bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, adalah dengan trust God completely. Percayalah penuh dengan Tuhan. Sudahkah kita percaya sepenuhnya dengan Tuhan? Coba kita lihat di tahun ini dari Januari sampai Desember. Sudahkah kita percaya sepenuhnya sama Tuhan? Ataukah masih ada keraguan yang menggelitik dalam hidup setiap kita? Apakah yang Tuhan janjikan dijadikan nyata? Apakah nubuatan itu terjadi dalam hidupku? Apakah Tuhan masih ada? Itu semuanya adalah keraguan yang timbul dalam hatimu. Berarti engkau belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu perumpamaannya apa saudara? Seorang hamba yang hineni. Hamba yang tidak punya lagi kehendak atas hidupnya. Dia mempercayakan sepenuh hidupnya kepada Tuhannya. Apapun yang Tuhannya berikan, itulah yang terbaik buat hidupnya. Tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran merasa bahwa ditinggalkan, karena dia sangat percaya sepenuhnya kepada Tuhannya. Saya ambil cerita dari Elia, saudara. Bagaimana Elia bisa menjadi seseorang nabi yang begitu dekat dengan Tuhan. Saya mempelajari kehidupan Elia ya saudara. Elia ini kan berasal dari Tisbi, dari sebuah daerah Gilead. Berarti dia itu dari sebuah daerah pinggiran, bukan kota besar. Tapi begitu besar kasihnya kepada Tuhan, dia rela melakukan apapun. Bahkan dia dari orang yang bukan siapa-siapa, dia bisa berhadapan dengan seorang raja, Raja Ahab. Dan dia tetap kokoh keyakinannya kepada Tuhan. Tidak gentar, tidak takut. Karena dia percaya bahwa Tuhannya sepenuhnya ada di dalam pihaknya. Saya ambil sebuah peristiwa saudara, di mana ketika Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga sampai 9, boleh ditampilkan, saya bacakan dari sini. Dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Di ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Apa yang dilakukan Elia saudara? Dia taat dengan perintah Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh dia pergi, dia pergi. Kemanapun Tuhan suruh dia melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu. Udah gak ada lagi yang namanya kehendak manusiawi dalam hidupnya. Semua yang terjadi adalah thy will be done. Kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Sebenarnya kalau kita lihat ya saudara, Tuhan sanggup gak memberikan Elia makanan jatuh dari surga yang enak, yang hangat? Sanggup. Tuhan sanggup gak tiba-tiba celing di depan dia ada sebuah roti yang hangat, ada sebuah makanan yang sangat lezat gitu? Sanggup. Tetapi kenapa Tuhan harus menyuruh burung gagak untuk mengantarkan makanannya buat dia? Karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu untuk berjalan dan bergaul karib dengan Tuhan. Percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Kita lanjut. Lalu ketika dalam peristiwa Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon.
dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Baik kan saudara, step pertama pergi ke Sungai Kerit. Diam di Sungai Kerit kata Tuhan. Mungkin Elia bingung ya, kok makanannya gak ada, saya harus makan apa? Menunggu dengan setia, tiba-tiba dikirimkannya lah burung gagak. Minum dari sungai. Tiba-tiba ada beberapa waktu sungainya jadi kering. Dia bingung, kok sungainya jadi kering? Apa yang harus saya lakukan? Ternyata Tuhan kasih next step-nya. Pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Karena aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bayangkan saudara, kalau Elia tidak bergaul karib dengan Tuhan, gak percaya sepenuhnya sama Tuhan, mungkin gak dia nunggu di tepi sungai, tiba-tiba burung gagak datang, sungainya kering, terus dia diem aja. Mungkin mujizat untuk kebangkitan dari anak janda Sarfat gak akan terjadi. Tapi karena dia punya pergaulan yang karib dengan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Kita lanjut saudara di ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bayangkan saudara, kalau Elia tidak nurut sama Tuhan, mungkin janda itu sudah mati. Tapi karena Elia menurut sama Tuhan, mujizat demi mujizat dinyatakan melalui hidupnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Buah dari kesetiaan seseorang yang nurut sama Tuhan, percaya sepenuhnya sama Tuhan, adalah sebuah perjanjian kelimpahan yang dia berikan. Kalau Elia tidak nurut sama Tuhan, saudara, dia punya pandangannya sendiri, punya karepnya sendiri, mungkin dia cari makan sendiri. Mungkin yang pertama, janda Sarfat itu akan mati kelaparan. Dan tidak ada mujizat dan perjanjian kelimpahan yang Tuhan turunkan dalam kehidupan seseorang. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bayangkan, dari yang tadinya tidak punya makanan, hampir mati, sampai dia berkelimpahan makanan dan tidak mati kelaparan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya sangat percaya saudara bahwa setiap kita itu ditentukan Tuhan menjadi living testimony. Kesaksian-kesaksian hidup yang dapat mengubahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Cuman masalahnya saudara, maukah kita hidup bergaul karib dan berjalan dengan Tuhan? Terkadang kita masih hidup dengan pikiran kita sendiri, kebenaran kita sendiri, itu yang menghambat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pernahkah engkau menyadari ketika sebuah proses terjadi dalam hidupmu, mungkin engkau merasa susah dilaluinya. Tetapi ketika engkau sudah menang dalam proses itu dan itu bisa menjadi sebuah kesaksian, sadarkah itu bisa menjadi kekuatan buat orang-orang yang mendengar?
Saya pernah mendengar saudara ada seseorang yang sedang bergumul untuk sebuah penyakit dalam hidupnya. Yang dikatakan dokter engkau tidak akan bisa disembuhkan. Sudah ketok palu sama dokter. Engkau cuman punya umur sekian tahun. Tapi ketika dia mendengar ada seseorang yang punya kesaksian dengan cerita yang sama dan Tuhan menyembuhkan tanpa bekas apapun, seketika itu juga imannya bangkit dan bersorak. Dan apa yang terjadi saudara? Orang ini pun mengalami mujizat kesembuhan di dalam Tuhan. Kita tidak pernah menyadari bahwa kesaksian hidup kita itu bisa mengubahkan seseorang. Bahkan bisa menyelamatkan seseorang saudara. Jadi jangan pernah takut untuk bersaksi. Jangan pernah takut untuk menyebarkan firman Tuhan. Jangan pernah takut untuk menceritakan kuasa Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Dan percayalah, setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, itu justru yang menjadi bekal hidup kita menjadi living testimony di hadapan Tuhan. Ketika semua terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah pandang kita mampu dan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Dan saatnya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Dikatakan saya lanjut di ayatnya. Ayat yang ke-23 kita mau loncat. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Dan memberikannya kepada ibunya, kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Setelah Elia bergaul karib dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dia bertemu dengan janda Sarfat yang tadinya harusnya mati kelaparan, akhirnya dia menjadi hidup, menerima perjanjian kelimpahan. Lalu ada sebuah peristiwa di mana anak janda Sarfat itu sakit keras dan harus intinya menghembuskan nafas terakhir. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan sekali lagi. Dan ayat yang ke-24 saudara yang menjadi titik poinnya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita sudah bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita ketika mereka berkata bahwa oh ternyata Tuhan hidup ya. Oh ternyata kuasa Tuhan ajaib ya. Mulai dari hal yang simpel saudara, dari yang tadi kesaksian Derian. Cuman perkara tidak kehujanan aja. Itu bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Cuman masalahnya maukah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Maukah kita percaya sepenuhnya sama Tuhan? Maukah kita hidup bergantung sama Tuhan dan meninggalkan setiap pikiran hidup kita? Terkadang ya saudara, Tuhan mau mengerjakan yang terbaik, tetapi kita sudah sibuk sendiri dengan masalah hidup kita. Nanti gimana ya? Ini gimana ya? Kedepannya gimana ya? Yuk jalan sama Tuhan. Step by step bersama dengan Tuhan. Seperti Elia. Allah Immanuel yang selalu menyertai langkah kehidupannya. Saya mau tutup dengan kesaksian saya ya saudara. Waktu dulu saya hamil Emma, itu kan saya udah pernah kesaksian di tempat ini. Dimana ketika saya tahu saya hamil gitu kan, perut saya tuh sakit banget kan. Saya ke dokter, saya check up dan ternyata hamil. Tiba-tiba dokter ini bingung, di X-ray, di USG, kok ada yang salah gitu. Jadi ada benihnya tapi gak ada kantungnya gitu. Singkat cerita akhirnya beberapa diagnosa dokter akhirnya harus dibuang katanya, harus dioperasi kecil. Saya selalu berkata sama Tuhan bahwa semua yang terbaik adalah yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah memberikan berarti Tuhan sudah pandang kita mampu menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Saya ngomong sama ibu saya, "Mah, pasti kita bisa melewati ini bersama dengan Tuhan." gitu. Singkat cerita saudara, akhirnya banyak hal yang dilalui, saya bolak-balik masuk IGD, saya bolak-balik dirawat inap karena saya pendarahan terus gitu. Akhirnya Emma bisa lahir dengan sempurna, bahkan sampai hari ini tidak sakit-sakitan dan dia adalah anak yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu saya simpan dalam hati saya. Ketika saya khotbah di suatu tempat, saya digerakkan Tuhan untuk khotbah dan kesaksian dengan hal yang saya rasakan.
Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Selesai kebaktian, tiba-tiba ibunda dari Derian itu chat saya. Ada persis anak temennya mama katanya, yang merasakan dan mengalami hal yang sama. Tetapi ketika dengar khotbahnya, puji Tuhan dikuatkan. Saya percaya bahwa setiap kita melalui hal-hal yang tidak mudah, saudara. Tapi percayalah bahwa hidup kita itu didesinikan Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tidak ada batasan untuk kita, standarnya harus seperti ini untuk engkau bisa menjadi berkat. Gak ada, saudara. Simple faith, iman yang sederhana. Asal mau nurut sama Tuhan, berjalan sama Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Buat saya, sudah bukan saatnya kita mengurung diri di dalam zona nyaman, saatnya kita berlomba menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Saya kemarin lihat sebuah reels di Instagram, saudara, ada seorang perempuan dari Korea atau Jepang, saya lupa. Dia adalah seorang wanita yang sangat berani. Dia ada di MRT di New York di Amerika. Tahu saudara apa yang dia lakukan? Dia bersender kepada satu dinding, dia berkata, "Semua kenal gak sama Tuhan Yesus?" katanya. Dia sudah mati di kayu salib buat setiap kita. Masakan engkau masih hidup di dalam dosa? Dia teriak-teriak di dalam kereta MRT loh, saudara, bayangkan. Ketika saya lihat itu menamplak buat saya gitu. Sekarang orang-orang sedang berlomba-lomba memenangkan setiap jiwa-jiwa buat Tuhan. Masakan kita masih hidup di cara yang lama dan berdiam diri? Mari bergerak, saudara, beritakan firman Tuhan. Gak harus kok berdiri dan berkhotbah di depan sini. Engkau bisa bercerita kepada siapapun. Dan percayalah setiap pribadi yang mendengar kehidupanmu, mereka akan diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan. Saya selalu ingat perkataan terakhir dari Pak Daniel, dia berkata seperti ini. Saya pernah bertanya sama beliau, bagaimana cara kita menangkan jiwa-jiwa? Beliau berkata dengan sangat sederhana, ceritakan ceritamu, proses hidupmu, kesaksianmu. Terus gimana caranya dia tahu terima Tuhan? Itu urusannya Tuhan. Tuhan yang akan menyentuh hati pribadi demi pribadi dan akan menemui setiap pribadi. Mungkin mereka akan ditemui di dalam mimpinya, mungkin mereka akan ditemui ketika mereka berdoa. Percayalah setiap jiwa-jiwa yang mendengar kabar baik itu akan diselamatkan. Saya berdoa saudara biar tema bulan ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan di akhir tahun ini bulan Desember kita bisa menjadi orang-orang yang bersinar. Yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tutup dalam doa. Mari kita mau sama-sama berikan setiap hati kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Mari benahi setiap kehidupan kita. Mari benahi setiap motivasi hati kita. Kita mau sama-sama nyanyikan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
seutuhnya. Mari berkata kepada Tuhan, Tuhan ambil alih setiap kehidupan kami. Biar Engkau tinggal di dalam setiap hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Buat kami bisa percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Tuhan, biar ini menjadi doa dan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari perbaiki setiap motivasi kehidupan kami Tuhan. Buat kami berani melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Berajaralah sepenuhnya dalam kehidupan kami. Paksakan kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar di tahun ini Tuhan kami keluar sebagai pemenang di dalam Engkau. Kami bisa bersinar dan menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kami buang setiap ketakutan, setiap keraguan. Buat kami memiliki keberanian di dalam Engkau Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Jadikan setiap hidup kami saluran yang bersih di dalam Engkau. Di sore hari ini kami mau buang setiap hal yang tidak baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bersihkan setiap saluran-saluran itu dalam hidup kami Tuhan. Biar melalui hidup kami aliran ilahi itu lahir dalam hidup kami Tuhan. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ini kerinduan dan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar di malam hari ini semua yang sudah ditaburkan Tuhan tertanam di tanah yang subur dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi sebuah pengharapan di dalam Engkau. Berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat dalam setiap kehidupan kami. Buat setiap buah-buah hidup kami dapat dinikmati dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.